Judulnya saya ganti deh. Elia Tarigan, saya kasih link, kita debat mau nggak? Ayo jawab. Kalau mau saya kasih link, kita debat ya. Siapa tadi? Elia Tarigan. Saya mau jawab, tapi kita debat, mau nggak Elia Tarigan? Hah? Ada pertanyaan kayak siapa sih Tarigan, siapa Eli Tarigan ini ngomong perihal kayak mos. Bagus nih bang. Menurut Kristen setelah Yesus bangkit dia jadi Tuhan. Tetapi menurut para murid setelah Yesus bangkit ternyata Yesus adalah hantu. Itu agak tuh dalam hari kunci belum aja. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Oke, selamat malam. Salam. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya ingin bersaksi bagaimana kasih Tuhan itu melanda kehidupan saya. Bukan sekedar hanya didatangi, tapi betul-betul saya diproses sampai betul-betul mengenal Tuhan yang benar. Nah, nama saya Rinaldi Caniago. Setelah saya di dalam Tuhan, saya tambahkan nama saya Rinaldi Samuel Caniago. Saya punya orang tua dari Sumatera Barat, Padang, dua-duanya. Keluarga saya ada 11, saya anak nomor 10. Sekarang keluarga saya hanya tinggal 4 orang. Yang lain sudah pada meninggal, termasuk almarhum bapak dan ibu saya. Saya akan bersaksi bagaimana saya dulu ya beragama, mengikuti, mengaji, ya, bahkan sholat. Ya, saya kalau sholat itu dari kelas umur 4 tahun, ketika saya bangun terlambat, misalkan subuh-subuh, saya pasti disiram untuk supaya saya bisa sholat subuh. Kalau nggak disiram ya saya dipukul dengan sapu lidi. Sapu lidi dibuat beberapa batang saja, saya disabet. Nah setelah saya sholat subuh ya terserah mau tidur lagi atau mau gimana, nggak apa-apa. Tapi karena dalam keadaan lama-lama sekolah, saya tetap disiram, tetap disabet. Jadi kalau habis sholat subuh, saya ya bantu-bantu di rumah. Dan saya sekolah mulai kelas 1 SD. Di samping itu saya mengaji juga. Diajarkan oleh ibu saya dan bapak saya. Adapun bapak saya ini orang dulu ya, istilahnya dia itu pendidikan Belanda. Pendidikan Belanda itu dia lulusan sekolah MULO atau HIS, High Indian School. Orangnya sangat tegas, disiplinnya kuat, kejam tapi ya walaupun bagaimana juga, tapi beliau jujur.
Nah, ibu saya seorang guru agama yang mengajar di sekolah SPG negeri, sekolah pendidikan guru. Jadi dua-dua orang tua saya dari Padang asli. Nah, ibu saya itu pensiunan, bapak saya pensiun juga. Nah, karena kami di keluarga itu banyak, ya, dengan rumah yang sederhana sekali, kami sewa rumah dulu. Nah, saya di Jakarta sudah dari tahun 60 saya. Dari tahun 60. Dan tidak pernah pulang ke Padang. Saya mengarungi kehidupan rumah tangga di rumah bapak saya, ya bukan rumah tangga maksudnya, saya mengarungi di rumah saya itu boleh dikatakan banyak penderitaan. Penderitaan bukan karena materi, tapi karena satu rumah itu kita berkeluarga banyak, sering berantem gitu. Ya bukan berkelahi ya, bukan berantem apa, namanya orang banyak. Ya kita sering berantem, si A dengan si B, si C dengan si D. Kadang-kadang orang tua juga dengan anak, ibu juga dengan anak, orang tua dengan orang tua. Ya namanya keluarga besar, numplek di situ semua. Itu selalu berlanjut seperti itu. Nggak ada damai di dalam rumah saya. Nggak ada sukacita. Ya walaupun ayah saya itu memang seorang pemusik. Beliau kerja di departemen kehakiman. Dia senang musik. Jadi kelimpahan kita itu, sukacita itu kalau kita main musik sekeluarga. Saya diajarin gitar oleh kakak saya. Jadi satu keluarga saya pemain musik. Nah, lama-lama kita ini tumbuh dewasa. Tapi karena suasana rumah yang gimana boleh dikatakan, bukan saya membuka aib keluarga saya sendiri. Ini suatu kenyataan bahwa di rumah itu nggak ada damai. Jadi masing-masing ada keluarga saya, kakak saya ada yang broken home, ada yang frustasi, ya kan? Ada yang tekun beragama, akhirnya belajar ilmu, ya, belajar ilmu lama-lama, ya boleh dikatakan kurang waras lah. Jadi banyak sekali di rumah saya itu masing-masing bawa diri. Tapi karena kita ini tambah besar, kita nggak mau ribut, tapi ya begitulah keadaannya. Masing-masing cari jalan sendiri. Nah, ketika saya SMP, ya, saya rajin mengaji, ya, rajin juga sholat. SMP saya juga suka azan di musola, masjid. Nah, karena pergaulan itu juga mempengaruhi, dan saya tinggal di Jakarta Pusat, itu daerah yang cukup lumayan brong ya, artinya rawan. Saya juga terpengaruh juga. Saya sholat juga, minum juga, narkoba juga. Ya. Campur aduk. Saya juga pernah sholat sambil mabuk. Nah, dengan berjalannya waktu, saya sekolah di STM. Setelah selesai STM, saya bekerja seperti biasa. Nah, karena saya dasarnya memang pemain musik, setelah lulus STM, saya bekerja juga, main musik juga, main band. Saya pemain band. Main band di nightclub, ya di Monte Carlo, di Seaside, di mana-mana lah. Nah, saya juga kerja. Di situ saya mulai malas lah. Mulai sholat malas, ya jarang-jarang lah gitu, karena kita juga mencari kebahagiaan di luar ya, masing-masing. Dengan berjalannya waktu, kakak saya pada menikah semua, saya setiap hari berangkat sore, pulang pagi selama 18 tahun. Ya.
akhirnya saya ketemu dengan pacar ya. Beberapa kali pacaran, tapi ketemu dengan pacar yang sekarang jadi istri saya gitu. Nah, pacar saya ini kebetulan orang Kristen. Nah, saya juga ingin bagaimana saya harus menarik dia juga supaya kita saling tarik menarik. Nah, karena hubungan kita ini tidak disetujui orang tua, ya. Jadi saya tuh backstreet lah di luar. Nah, saya kalau mau ketemu pacar saya itu 2 minggu sekali, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang seminggu, nggak tentu lah. Begitu terus berlanjut. Nah, akhirnya saya untuk ketemu nggak ada tempat gitu. Akhirnya ya saya coba mengantar dia. Yang penting ketemu, ya. Tapi saya mau ketemu dia, akhirnya dia bilang saya mau ke gereja. Ya udah saya antar. Dengan catatan kan ngantar doang kok. Dan sampailah kita di sebuah gereja, tapi saya nggak masuk. Saya nunggu di warung. Nunggu aja di situ. Di warung itu saya merokok, ya minum ada bir, saya minum bir, ada apa-apa saya minum. Akhirnya sering saya nganter. Nah, suatu saat saya nganter pacar saya ini ke gereja. Kebetulan suasananya mau lebaran. Dan ketika saya ngantar sampai di gereja itu hujan sekali besar. Akhirnya saya mau berteduh, yang biasa tempat saya berteduh itu warung tutup. Warung itu sekitar lumayan besar lah. Tutup, waduh, akhirnya saya bingung. Saya mau neduh di mana nih, basah. Nah, pacar saya udah masuk ke dalam ke gereja. Akhirnya saya ngikut dari belakang, jarak kira-kira beberapa menit kemudian, saya kebingungan, saya kebasahan, akhirnya saya ikut neduh ke dalam gereja, masuk ke gereja, tapi di luar, di teras. Saya masuk, saya permisi, saya bilang, nah, ada petugas gereja ngasih saya kertas, nggak tahu apa, ya saya bilang, oh maaf, saya hanya numpang berteduh. Oh iya Pak, silakan bro, silakan Bung. Udah, saya neduh di situ. Akhirnya dengan waktu berjalan, ibadah berjalan, saya nggak tahu, saya lihatin ya orang-orang Kristen ini nih udah tahu becek, ya udah tahu kotor, sendal sepatunya main masuk aja. Berarti ibadahnya nggak sah kan. Akhirnya ibadah selesai, sebelum selesai lah, saya rasa saya nggak ngerti waktu itu ya, belum selesai kayaknya. Pintu itu dibuka, saya celingak-celinguk, saya cari mana ini pacar saya, nggak taunya saya ngeliat salib di belakang mimbar itu, salib besar hitam, ada kali 3 meter lebih ukurannya, tinggi besar. Nah, saya lihat pendetanya lagi berdoa kayaknya sih, karena sepi, sunyi, senyap, hanya suara dia aja yang kedengaran. Akhirnya karena suara berdoa itu saya dengar. Nah, di dalam doa mereka itu semuanya didoakan gitu loh. Didoakan semuanya, enggak pandang bulu. Dari mulai gelandangan, supir-supir, karyawan, bahkan pemerintahan, bahkan siapapun juga. Kadang waktu itu kan sedang berpuasa, didoakan juga saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, saya dengar begitu, terenyuh banget. Kaget, wah ini hebat banget ini. Semua didoakan. Nah, ketika saya yang lama dulu kan saya nggak boleh
mendoakan orang selain daripada agama kita kan. Bahkan mengucapkan selamat Natal atau tahun apa yang lain kan nggak boleh. Tapi ini saya dengar doanya itu, hati saya jadi ini gitu, jadi seperti mata jadi melek gitu loh. Saya bilang ini ajaran yang luar biasa ini. Waktu itu perang dengan Irak ya, didoakan juga saudara-saudara kami yang ada di Timur Tengah. Akhirnya Tuhan, mereka sedang berperang. Tuhan bisa menghentikan, bahkan Tuhan memberikan damai bagi mereka yang sedang bertikai. Saya lihat, waduh ini ajaran sangat luar biasa. Saya terenyuh, terngiang-ngiang terus. Akhirnya karena saya masih gengsi ya, selesai saya buru-buru keluar, meninggalkan tempat itu. Nunggu karena hujannya sudah reda, saya tunggu di luar pagar. Barulah ketemu dengan pacar saya itu, pulang. Nah, 2 minggu kemudian, saya juga karena lebaran ya itu warung itu tutup, saya nganter juga. Akhirnya saya nggak hujan nggak apa ya, mau nggak mau saya duduk aja di teras. Di luar pagar tuh ada satpam gitu, saya duduk situ. Akhirnya ya saya nggak ngomong apa-apa. Nah pas bubar tuh selesai, pintu dibuka, saya lihat salib itu lagi, salib yang hitam besar tinggi itu. Udah, akhirnya saya pulang. Nah dalam hati saya, wah saya nih mau narik dia lah. Tapi dia juga nggak punya pikiran mau narik saya sepertinya sih. Karena orang tua saya nggak setuju. Saya bilang, dia pasti ikut saya lah kalau misalkan terjadi merit gitu. Udah anteng-anteng aja, aman-aman aja. Dengan waktu berjalan, tiba-tiba kira-kira suatu malam saya bermimpi, nggak tahu bagaimana, saya tiba-tiba saya mimpi saya lagi tidur, saya kegerahan, gerah banget. Nah mimpi itu tiba-tiba ada salib besar, salib yang di tempat sana, kita lihat. Mimpinya nggak lama, begitu mimpi salib itu roboh, ingin meniban saya. Wah, akhirnya waduh, saya berontak nggak bisa. Salib itu semakin miring, akhirnya hampir meniban saya. Wah, bagaimana kalau saya ketiban kayu sebesar ini nih? Hancur muka saya pasti. Begitu mau ketiban, saya terbangun. Saya bilang astagfirullah, mimpi apa saya? Udah, saya nggak pernah. Saya pikir biasalah itulah, bunga-bunga tidur kan. Nah berjalannya waktu, kira-kira 2-3 minggu kalau nggak salah ya, itu saya bermimpi itu lagi. Bermimpi saya lagi jalan di dalam hutan ya, di semak belukar, saya pakai pakaian compang-camping, badan saya kotor ya, seperti gelandangan, bau ya, keringat, lapar, haus. Saya berjalan seperti di pinggiran semak-semak belukar itu, saya berjalan kehausan. Nah akhirnya saya kehausan, saya jatuh ya, nggak jatuh banget gitu, tapi saya masih sadar. Akhirnya saya jatuh, sedikit-sedikit saya mulai bangun dan saya terbangun. Mimpi apa ini? Tapi lokasinya hampir sama gitu loh. Nah akhirnya 3 minggu atau 2 minggu, mungkin seminggu saya rasa deh,
Saya rasa saya udah lupa sih itu ya, karena saya nggak pernah mengartikan mimpi sih. Saya pikir itu hanya mimpi doang. Akhirnya seminggu berikutnya saya bermimpi kayak diulang. Saya pakai pakaian yang kotor seperti gelandangan, saya dekil, bau, gembel, lapar, haus, berjalan di semak belukar. Itu mungkin meneruskan jalan saya kemarin kali. Mimpi yang kedua itu. Akhirnya saya berjalan terus, saya kehausan. Nah, di dalam pemandangan di depan saya itu ada satu bangunan. Bangunan besar. Kayak semacam pabrik lah gitu loh. Pabrik yang udah ditinggalin berapa lama gitu, udah pada numbu-numbu, di kiri kanan udah pada banyak pohon-pohon yang gak terurus. Akhirnya saya merasa kehausan, haus banget. Saya cari, wah ini saya harus cari minum ini. Biarin deh air apa kayak air mentah kayak, yang penting saya bisa minum. Pokoknya fokus saya tuh cari air. Saya jalan terus sambil bertati-tati saya berjalan. Akhirnya ketemu di pabrik itu, seperti bangunan pabrik itu ada di samping pintu gerbang itu ada keran. Ya, ada tiangnya gitu. Wah, saya lihat, wah itu keran tuh. Saya hampiri, saya tergesa-gesa menghampiri keran itu. Wah, saya senang dapat minum nih. Ya ternyata saya buka, saya buka-buka, wah nggak ada air, nggak netes-netes barang setetes pun nggak ada. Waduh, saya udah kecapean, udah kehausan. Akhirnya saya, waduh, gimana ya? Akhirnya saya masuk ke dalam bangunan itu, saya lihat itu gelap. Ya cuma ada cahaya di depan pintu pagar gerbang itu aja. Sedikit gitu. Pokoknya gelap di dalam. Akhirnya ada, saya masuk aja dah. Saya mau mati kali, pikir gitu. Nah, di situ saya naik. Ada barang-barang besar, ada barang-barang kayak mesin-mesin besar gitu. Udah ditunggu-tunggu, udah banyak pohon-pohon, ada jerami-jerami, ada apa di situ. Saya tertidur di situ. Saya pikir saya mau istirahat dulu. Ntar juga kita lanjut, dalam hati saya akan melanjutkan perjalanan lah. Saya akan minum, mau kemana saya nggak tahu. Akhirnya di dalam tidur, tapi nggak tidur banget gitu, setengah-setengah gitu. Kayak seperti orang dibilang tidur tapi dibilang enggak tapi kayak tidur gitu. Akhirnya saya setengah tidur gitu, udah saya rebah. Nah, salib itu ketemu lagi. Salib yang besar itu, yang seperti saya datang waktu ke gereja itu begitu saya lihat, waduh, itu salib ingin roboh. Saya meronta-ronta, saya udah lemas, meronta-ronta. Badan saya penuh ini. Saya meronta-ronta. Akhirnya itu salib sudah sampai mungkin sejengkal 2 jengkal lagi kali untuk menghancurkan muka saya, mungkin meniban saya. Nah, begitu dia tinggal sedikit lagi, di situ ada tangan di belakang saya. Seperti saya nggak tahu, seperti ada yang megang saya di belakang. Nggak ada suara apapun. Akhirnya begitu ada seperti tangan itu, langsung suasananya berubah. Jadi terang gitu. Yang bangunan itu sudah hancur, segala gelap gulita, tiba-tiba mendadak terang. Saya mendadak nggak haus, saya mendadak nggak lapar, mendadak nggak capek. Saya segar dan semangat. Kenapa? Saya lihat sinar itu membawa kedamaian di hati saya. Saya terasa, aduh, semua beban, semua apa,
Sukacita saya melihat sinar itu. Sukacita, damai, sejahtera. Badan saya enteng, ringan. Begitu saya merasakan ringan itu, mimpi saya terbangun. Akhirnya saya berpikir, waduh, kok mimpi ini kayaknya 3 kali berturut-turut. Itu saja, sama. Cuman yang terakhir ini ada sinar terang. Saya nggak tahu itu mimpi saya apa, nggak ngerti saya. Tapi hati saya penuh damai. Hati saya terasa, waduh gimana ya, mau minum, mau narkoba udah nggak mau. Kita kan kalau mau minum segala narkoba kan mau cari kesenangan, mau cari kedamaian. Ya, kedamaian yang semu. Tapi setelah itu saya nggak ada mau ngapa-ngapain, itu nggak ada. Cuman saya mau ketemu aja sama istri, sama pacar saya. Saya nggak pernah cerita masalah mimpi saya dengan siapa-siapa juga, termasuk pacar saya, orang tua saya juga, semua saya nggak pernah cerita. Akhirnya karena saya pacaran lama gitu ya, saya udah bekerja gimana. Nah, saya diusir. Istri saya pacar saya juga diusir karena ketahuan. Pacar saya ini lulusan sarjana hukum, saya lulusan STM. Jadi kayaknya mungkin nggak level lah menurut orang tua dia. Jadi gitu, saya juga lain agama. Kebetulan pada saat itu di daerah rumah saya juga akan dibongkar, akan dijadikan sebuah hotel. Ya. Nah, akhirnya kita digusur, pindah dari situ. Orang tua saya udah nggak mau ngeliat saya, keluarga saya juga udah benci sama saya. Ya, nggak tahu gimana, saya udah nggak mau sholat, udah nggak mau puasa. Ya walaupun saya masuk STM puasanya di rumah doang, ya waktu kerja di mana-mana saya rasa jarang orang puasa, cuma ngaku puasa aja. Karena kalau kita bulan puasa itu di warteg itu banyak kaki kelihatan walaupun ditutup. Ya maaf. Jadi saya tuh udah nggak kepengen apa-apalah. Sholat juga ogah, apa enggak, udah malas. Nah akhirnya begitu diusir, saya bingung, saya kerja. Akhirnya tibalah kita ini masing-masing punya niat mau nikah gitu loh. Nah mau nggak mau kan, bagaimana ini faktor kepercayaan kita ini harus jadi satu kan? Nggak bisa dong. Akhirnya saya nganterin pacar saya ini karena dia diusir, nganterin ke rumah omnya. Saya juga begitu nganterin. Akhirnya saya ditanya, memang saya udah dari sekolah SD ya, SMP dulu sering baca-baca gitu, saya kutu buku. Ya saya kembali lagi yang ini. Saya baca buku itu macam-macam, buku-buku agama. Saya pernah baca buku sejarah nabi-nabi dan rasul. Nah, ada Nabi Adam, ada Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Nuh, Nabi segala macam nabi, saya baca semuanya. Di samping itu juga saya suka baca buku-buku tentang siksa neraka dan sorga, nikmat sorga. Dulu komik ya namanya. Saya baca Si Soleh dan Si Karma. Si Soleh ini masuk sorga, Si Karma ini masuk neraka. Ya di neraka itu ada siksaan yang luar biasa. Ada orang diceburin ke lautan api, banyak nanah segala macam. Ada orang lidahnya dipotong, ada orang yang disetrika, ada orang yang dari bawah itu ditusuk dengan besi panas. Ya. Nah begitu juga saya baca sejarah nabi-nabi itu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi ini. Nah saya sangat senang banget baca Nabi Isa. Itu saya penggemar beratnya Nabi Isa.
Karena Nabi Isa ini membingungkan ya, membingungkan banget. Nah, akhirnya saya baca terus kok Nabi Isa ini bisa bangkitkan orang mati. Burung ya, tanah di pulung-pulung begini dibikin seperti burung, ditiup terbang. Orang buta melihat, orang penyakit sopak, penyakit kusta, ya kan, pendarahan sembuh sama dia. Lain banget ini Nabi ini, Nabi Isa. Akhirnya saya betul-betul penggemar berat, nggak pernah hilang ingatan saya. Nabi Isa ini Nabi yang sangat luar biasa. Dan kedatangannya juga, kelahirannya juga membingungkan. Nah, itulah mungkin dasar saya percaya dengan Isa Al-Masih. Akhirnya saya lanjutkan, saya ingin menikah. Nah, menikah itu saya harus omnya pacar saya nanya, best friendnya pacar saya nih. Dia bilang, best friendnya mana? Oh ini, saya tanya gimana. Akhirnya ya sebetulnya saya utarakan, saya mimpi gini. Oh, mimpi ketiban salib, saya bersaksi juga di saudaranya dia. Akhirnya dia kasih Alkitab, ya, kasih Alkitab, suruh baca, baca aja. Dia nggak nyuruh saya masuk Kristen, enggak. Nah, karena saya memang hobi baca, saya baca. Ya begitu aja lah. Tapi akhirnya hati ini punya kerinduan gitu, kerinduan ingin jadi ikut Tuhan. Cuman sama pacar sini saya gengsi, sama siapa, tapi saya tuh udah penggemar berarti Isa, masih bingung saya. Yesus, Isa, Kristus, apa manusia, apa Tuhan, apa. Akhirnya dalam perjalanan itu saya berpikir, ya, di dalam kalender itu ada wafat Isa Al-Masih, ada kebangkitan Isa Al-Masih, ya. Terus juga saya belajar dulu yang tentang Isa Al-Masih itu banyak orang berbantah-bantahan. Dia bukan Tuhan. Dia juga yang disalibkan bukan dia. Dia diserupakan. Tapi saya perhatikan ada kenaikan Isa Al-Masih. Itu setiap tahun. Ada wafat Isa Al-Masih, berarti kok ada gitu. Berarti Isa Al-Masih ini mati dong. Terus naik. Kenaikan Isa Al-Masih di kalender. Nah, kalau memang dia manusia, kok dia naik? Setelah wafat, dia naik. Nah, naik ini kalau dia naik, kemana? Akhirnya saya berpikir-pikir, Isa Al-Masih ini, ya kan, katanya bangkit. Terus naik. Naik berarti dia umurnya udah berapa? Sekarang tahun 2020. Isa Al-Masih naik. Mati, bangkit. Naik. Berarti dia hidup dong. Secara logika, manusia itu nggak ada yang umurnya 2020 tahun sampai sekarang. Menurut kalender Masehi. Manusia paling top 100 tahun, 70 tahun. Ya kecuali orang-orang Jepang, orang-orang dulu ada sih yang 120, yang 150 tahun ada. Tapi itu kan faktor ini ya. Jadi saya berpikir, wah Isa Al-Masih ini memang Tuhan. Akhirnya saya mau menikah, ya udah saya bilang, saya mau dibaptis. Saya bilang sama omnya pacar saya, oh jangan dulu, nggak bisa main baptis aja. Lah kan saya mau menikah, nggak bisa, harus ikut belajar dulu. Sungguh-sungguh apa gimana? Jadi kita belajar tentang Isa Al-Masih. 3 bulan saya belajar.
Tapi bukan karena pelajaran aja. Hati saya tuh, waduh, bukan karena mau menikah. Hati saya tuh mau belajar itu terus. Akhirnya di pelajaran itu ya ada pelajaran yang namanya doa Bapa kami. Kok Bapak sih? Nah, akhirnya saya belajar ya, karena Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Manusia nggak pandang bulu. Karena Tuhan menciptakan manusia, nggak mungkin dong dihancurin lagi. Maka manusia, musuhnya bukan manusia. Akhirnya belajar saya doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Oh, berarti Tuhan panggilnya Bapa. Ya, artinya Bapa apa? Bapa sama anak sangat mengasihi. Kenapa kita disebut anak Tuhan? Bukan Tuhan tuh punya anak banyak. Tuhan sangat sayang kepada manusia yang percaya kepada Dia. Jadi Dia mengangkatnya sebagai anak. Karena sangat mengasihinya. Kalau kita sebagai bapak, pasti sangat mengasihi anak kita. Begitu juga Tuhan lebih besar dan lebih kasih kepada kita. Sedikit pun tidak ada Tuhan mau menghancurkan manusia. Akhirnya saya menikah secara di gereja. Ya, sebelum saya menikah, saya ada banyak ancaman, ya, ancam oleh keluarga. Ya, dia tahu dari mana nggak tahu. Akhirnya orang-orang gereja ketakutan. Saya sudah bikin pernyataan. Saya bilang, wah ini urusan saya Pak. Nggak ada urusannya dengan gereja. Ini urusan saya. Tapi bikin pernyataan dong. Saya nggak mengkristenkan Bapak. Saya tidak mengajak-ngajak orang. Bapak sendiri yang mau. Ya saya bikin pernyataan. Akhirnya saya melangsungkan pernikahan. Begitu pernikahan saya langsung pindah dan berumah tangga dengan istri saya, pacar saya itu. Akhirnya waktu perkawinan di gereja itu saya dapat Alkitab. Karena saya memang kutu buku, saya belajar. Nah, belajar Alkitab itu saya baca. Saya ingat hari kiamat. Kenapa di neraka orang pada disiksa? Surganya apa sih? Saya cari, saya buka di Alkitab. Ada kejadian, ya, kejadian itu menceritakan, ya, bagaimana Adam dibentuk. Ada juga Nuh banjir. Dulu saya belajar dari komik yang menceritakan sejarah nabi-nabi dan rasul, itu banjir Nuh hanya di daerahnya saja. Tapi di kitab Kejadian, ya, Tuhan sudah murka dengan manusia karena manusia sudah mulai kejahat. Manusia sudah kerasukan iblis. Ya, Tuhan di samping dia kasih, maha kasih, dia juga bisa murka. Akhirnya dibuatlah banjir. 40 hari 40 malam saya baca itu di kitab Kejadian, banjir di seluruh dunia. Bukan banjir di sekitar itu doang. Makanya Nuh bikin perahu, bikin bahtera. Kalau di cerita yang lama nggak tahu bahteranya apa, dari mana, nyangkutnya di mana, ya kan? Tujuannya apa nggak tahu. Akhirnya saya baca lagi Kejadian. Udah, saya baca lagi di kitab yang namanya kiamat. Saya cari-cari, kiamat di mana nih ya? Betul nggak sih nanti kiamat tuh semua bumi dihancurkan? Terus kita masuk surga, masuk neraka, betul nggak sih? Saya cari, akhirnya ketemulah di belakang sekali di Alkitab itu kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu tentang akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus itu mau datang ke dunia. Karena Tuhan Yesus itu dulu lahir. Nah kalau dia nggak lahir, misalkan dia datang seperti Tuhan, hancur nih dunia, nggak kuat.
dengan kemuliaannya, dengan sinarnya aja. Makanya Tuhan memilih seperti manusia. Kalau Tuhan turun ke bumi ini, ya ingin menyelamatkan manusia, ciptaan Dia, dengan aslinya Dia, wah nggak sanggup bumi. Dunia ini nggak sanggup. Orang dunia ciptaan Dia kok. Nggak sanggup. Kena sinarnya aja, nanti kiamat nih, ya di kitab Wahyu. Cawan murka Tuhan, cawan murka Allah. Tuhan juga punya murka. Yang tidak percaya akan dihabiskan dengan Dia, dan yang bagi yang percaya akan dijemput. Hidup bersama Dia di sorga, kekal selama-lamanya. Makanya barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan dapatkan hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan. Ya, saya rasa itu aja kesaksian saya, karena saya mulai sudah lama ya, jadi ikut Kristus, percaya dengan Isa Al-Masih. Saya sekarang melayani di musik di gereja, dan jadi mengikut Kristus itu nggak mudah. Kita harus diproses, kita harus memikul salib, ya. Kita dibenci, kita diusir, ya. Tapi biarlah, yang penting Tuhan sayang sama kita. Nah, di dalam proses perjalanan saya sebagai seorang pengikut Isa Al-Masih Kristus, itu tidak mudah. Ada orang bilang, berkata, wah, lu masuk Kristen lu, enak lu. Segala macam bisa ada, bisa punya. Oh, siapa bilang? Saya udah pertama saya kerja, pertama saya menikah, itu saya banyak uang. Saya ngontrak rumah aja 5 tahun setelah saya menikah. Langsung 5 tahun. Nah, akhirnya saya di kantor, di mana-mana saya bekerja, saya ketahuan. Dia bilang, dulu kamu masuk Kristen ya? Ya saya bilang iya. Soalnya hati ini kan nggak bisa dibohongin. Emang dia Tuhannya ada kok. Yesus itu ada. Hidup saya dibikin nol, diproses. Karena apa? Kalau saya masih banyak uang, masih hebat, ya, saya jadi sombong. Jadi tujuan Tuhan itu menguji kita. Saya dibikin susah. Betul, menderita, rumah ngontrak, saya diusir, anak kecil-kecil. Tapi saya rajin ke gereja. 1 tahun itu gereja, ya, 1 tahun itu adalah 52 minggu. Saya nggak pernah datang ke gereja karena saya melayani musik. Saya mengalami puji-pujian. Saya memuji Tuhan karena saya dipelihara oleh Tuhan, dikasih penderitaan oleh Tuhan, ya, udah dikasih napas juga udah puji Tuhan. Akhirnya saya nggak pernah meninggalkan gereja kecuali saya sakit, paling 1 kali atau 2 kali. Begitu saya dalam kesedihan dan penderitaan saya selalu setia. Saya doa pagi di GPDI dekat rumah juga, ya. Tapi jadi orang Kristen itu nggak mudah. Sampai orang-orang Kristen juga jahatin saya. Jadi Tuhan itu ingin hati kita, air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. Jadi kalau saya pikir-pikir, saya nggak ada gitu ingin meninggalkan Yesus. Walau saya menderita, rumah ngontrak. Tapi walaupun bagaimana juga Tuhan kasih jalan. Saya pernah ngontrak di sebuah rumah. Rumahnya saya betulin, saya bersihin, saya rapiin. Rumah sebelah juga walaupun bukan saya ngontrak, bukan saya ngisi. Beberapa rumah saya bersihin. Saya sapu semua. Karena saya biasa menderita. Waktu saya masih kecil, rumah saya dulu banjir. Sering
berantem di rumah, nggak ada damai, bocor, rumah mau rubuh, rumah sewa, saya kenyang menderita. Ternyata begitu saya jadi orang Kristen, saya menderita lagi. Tapi saya sukacita, karena dalam penderitaan saya itu, saya nggak pernah sakit. Anak saya sakit, nggak pernah masuk rumah sakit. Nah, akhirnya ya, saya suruh, kamu berdoa aja, sembuh. Di situ saya mengalami Tuhan itu ada. Anak saya masih ngomong juga, masih, ya, tapi udah kamu berdoa. Doanya juga mungkin ngaco-ngaco apa gimana. Panas anak saya, sembuh. Anak saya 3. Saya ajarkan dia mengenal Tuhan yang benar. Nah, akhirnya saya ngontrak itu karena saya dilihat sama pemiliknya. Mungkin nggak tahu ini karya Tuhan juga, Tuhan kasih jalan keluar. Ya, akhirnya saya ngontrak di situ karena saya urusin semuanya. Akhirnya saya dipercaya, udah nih urusin aja rumah kontrakan nih, ada 6 pintu. Kalau yang nggak bayar usir-usir aja, nanti tagih uang kontrakan, ya kan? Uang kontrakan tagih setor ke Bank Mandiri waktu itu. Dengan berjalannya waktu, saya nggak pernah ngusir orang. Saya nganggur kerja. Tapi rata-rata orang bilang, pengangguran lo, murtad lo, rasain lo. Nggak tahu apa, mereka benci sama saya. Sampai di gereja juga, banyak orang yang fitnah saya. Akhirnya saya ngontrak itu pas ketika saya bayar per bulannya masih 125. Saya bayar hanya 2 kali saya bayar, ternyata ketiga kalinya saya dibilang nggak usah. Ini rumah urus aja, semuanya saya dikuasakan. Jadi semua 11 tahun saya ngontrak gratis. Itulah pertolongan Tuhan. Karena apa? Yang punya rumah itu anaknya sakit. Sakit masih kecil, kata dokter ada gejala demam berdarah. Saya bilang sama yang pemilik rumah itu, dia mau ke dokter, mau ke puskesmas, mau ke klinik dulu, mau lihat betul enggak. Akhirnya sini, bawa anaknya semua, masuk. Suami istri masuk, anaknya masuk, saya ambil gitar, saya berdoa di situ, saya puji-pujian, saya berdoa pada anak itu. Akhirnya saya bilang, ya udah silakan kalau mau ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit nggak ada apa-apa, nggak penyakit, nggak apa, nggak ada sakit. Malah tuh anak lari-larian ke sana kemari. Sampai opungnya bilang, Papi terima kasih ya udah disembuhin, ini bukan saya yang nyembuhin, Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Dari mulai saat itu sampai 11 tahun saya nggak boleh bayar kontrakan. Saya yang ngurusin semua. Itulah pertolongan Tuhan. Tapi saya juga tetap diproses. Ya. Saya tetap melayani. Saya belajar setia. Belajar mengampuni. Karena Tuhan bilang, mengampunilah sebanyak-banyaknya. Ternyata saya belajar. Nggak mudah loh mengampuni orang. Tapi itu perintah Tuhan. Karena saya orangnya dulu, waktu di seberang dulu, saya pendendam. Nggak tahu siapa gua loh. Gitu. Artinya kalau dulu sampai lebaran kuda juga gue nggak bakal maafin lu waktu saya di seberang dulu. Tapi saya selama ikut Tuhan, saya belajar, saya melayani, kasihilah musuhmu, ampunilah mereka, doakanlah mereka. Ya, seperti saya mendengar doa sahabat di gereja dulu. Itu saya lakukan. Saya belajar setia walaupun susah, menderita. Tapi Tuhan tidak bakal jatuh walaupun saya menderita. Saya nggak jatuh. Saya tetap bangkit. Saya tetap melayani Tuhan.
Akhirnya saya pindah dari gereja sana yang lama GPDI. Ya, saya karena tempat lain lebih enak saya atau gimana, terus saya melayani musik terus, ya kan. Saya kerja berhenti. Akhirnya kebanyakan nggak kerjanya. Tapi sekarang saya udah nggak ngontrak rumah lagi. Ya. Saya nggak pernah ngontrak lagi, udah selesai. Ya, jadi saya ngontrak rumah itu 18 tahun. Saya diusir 18 tahun. Akhirnya saya nggak ngontrak lagi. Anak saya sudah besar-besar, ya sudah besar-besar. Dengan apapun juga, dengan jerih payah saya sekolahkan, ya saya kuliahkan juga. Walaupun ngontrak bagaimana juga saya tetap, tapi jangan tinggalin Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu hanya melihat kita itu hanya pengen tahu, lu kamu setia nggak sih sama aku, kata Tuhan gitu. Tapi Tuhan punya janji digenapi. Cuma kita jangan berharap. Pokoknya setia aja sama Tuhan. Tuhan punya cara indah pada waktunya. Sekarang saya boleh dong berbangga di dalam Tuhan. Anak saya udah pada kerja. Ya kan? Saya sudah punya rumah sendiri. Hidup saya bahagia sekarang. Ya walaupun ada ujian, ada masalah, itu memang Tuhan berikan. Karena kita hidup ini harus dikasih masalah. Kalau kita nggak punya masalah, kita jauh dari Tuhan. Tuhan itu memberikan masalah, tapi ada jalan keluarnya. Dan yang paling penting lagi, Tuhan memberikan keselamatan yang abadi, kekal hidup bersama Dia. Ya itu saja, terima kasih kesaksian saya. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Yusuf Manugulu. Terima kasih Pak.